Saudara, buku yang di tangan saya ini pertama kali diterbitkan 30 tahun yang lampau. Sampai hari ini masih terus dicetak dan beredar di dalam pelbagai bahasa. Buku yang ditulis oleh seorang ahli ilmu jiwa, seorang psikiater yang bernama Scott Peck, yang diberinya judul The Road Less Traveled, jalan yang jarang dilalui. Sejak buku ini diterbitkan, dia menjadi satu bestseller, buku yang sangat laris, bahkan salah satu buku yang sangat terkenal di dunia dan yang sangat laris di dunia. Terjual tidak kurang dari 6 juta eksemplar, suatu jumlah yang sangat fantastis untuk sebuah buku. The Roadless atau The Road Less Traveled, jalan yang jarang dilalui. Dilakukan penelitian mengapa orang membeli buku ini. Dilakukan penelitian mengapa buku ini begitu jadi sangat laris. Dan dalam penelitian, saudara, terbukti ternyata bahwa kebanyakan orang membeli buku ini hanya untuk membaca 3 kata pertama, kalimat yang pertama dari halaman yang pertama buku ini. Tebalnya 300 halaman lebih, tetapi orang membeli hanya untuk membaca bukan hanya halaman pertama, bahkan hanya kalimatnya yang pertama saja, yang hanya terdiri dari 3 kata. Dan untuk itu orang rela bayar $10 untuk mendapatkannya. $10 untuk 3 kata, saudara. Berarti satu kata $3. $100.000 hanya untuk membaca 3 kata. Wah, luar biasa sekali. Tentu saudara ingin tahu apakah 3 kata pertama dari halaman pertama dari buku ini, sehingga orang ingin membeli dan rela membayar $10 untuk mendapatkannya. Saya akan bacakan bagi saudara sehingga saudara tidak usah keluar $10 itu. 3 kata itu berbunyi demikian: Life is difficult. Hidup itu sukar. Titik. $10, saudara. Jadi para asyir tolong diambil kolektor $10 untuk yang sudah mendengar kata itu. Life is difficult. Hidup itu sukar. Saudara, ini sangat membuktikan betapa sukarnya hidup itu. Sampai untuk meyakinkan diri orang mau membayar $10 untuk memastikan memang hidup itu sukar. Bahkan dalam hemat saya, bukan saja hidup itu sukar, tetapi kalau kita melihat realita yang ada di sekitar kita, yang tahun demi tahun semakin bertambah sukar, kita bisa berkata bahwa hidup ini semakin lebih sukar. Bukan hanya sukar, tetapi apa, saudara? Semakin lebih sulit. Kemanapun saya pergi, kalau saya berjumpa dengan para pengusaha, mereka yang meniti karier di dalam usaha, semua akan berkata keadaan bertambah sukar. Tidak pernah saya bertemu dengan orang yang berkata, heran loh Pak, ekonomi tambah lancar, usaha tambah mudah. Belum pernah saya ketemu itu, saudara. Di mana saja, di Indonesia, di luar Indonesia, orang berkata yang sama. Keadaan tambah sukar, ekonomi tambah sulit, permasalahan hidup bertambah-tambah, bertumpuk-tumpuk. Bukan hanya di dalam masalah ekonomi, termasuk di dalam masalah rumah tangga, di dalam masalah kehidupan bermasyarakat, di dalam masalah rasa aman. Orang semakin lama semakin merasa tidak aman karena hidup dirasakan bertambah apa, saudara? Semakin sukar. Sehingga seakan-akan hidup ini berada terus-menerus di dalam keadaan terancam. Dan tidak heran semakin tinggilah jumlah orang yang mengalami tekanan dalam kejiwaannya. Dari hal yang paling ringan yaitu perut mula sulit tidur, sampai yang paling berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Dan jumlahnya bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Karena memang hidup bukan hanya sukar tapi bertambah sukar. Nah, pertanyaan yang penting yang saya ingin semua kita memperoleh jawabannya pada sore hari ini.
Pertanyaan yang penting yang saya inginkan semua saudara mendapatkan jawaban yang pasti di tengah-tengah suasana dan situasi yang bertambah sukar ini adalah pertanyaannya, bagaimana pengikut Kristus harus hidup dan apakah yang dia akan alami di dalam kehidupannya di tengah situasi yang seperti ini. Saya ulang saudara, di tengah-tengah situasi yang semakin tidak mudah ini, bagaimana umat Tuhan harus hidup dan apakah yang Tuhan janjikan bagi umatnya di tengah situasi yang seperti ini. Dan untuk itu saya mengajak saudara membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan sebagai berikut di dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bukan orang tasik, tetapi orang fasik. Fasik itu artinya apa saudara? Jahat, keji, culas dicampur jadi satu. Fasik, penuh dengan dosa. Saya ulang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat atau firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, saya ajak saudara untuk membacanya secara bersama dengan saya. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudari, di dalam 3 ayat yang baru saja kita baca tadi, di sana kita melihat ada 2 nasihat yang disampaikan oleh Tuhan. Dan ada satu janji penting yang dia berikan kepada orang yang mengikuti dan menuruti nasihatnya. Saya mulai dari janjinya terlebih dahulu, dan baru nanti kita akan bahas nasihatnya. Janji itu dituliskan di dalam ayat yang ketiga, yang disimpulkan dalam kalimat yang terakhir, yang berbunyi, apa saja yang diperbuatnya, apa saudara? Berhasil. Apa saja? Apakah artinya? Apa saja? Apakah maksudnya? Apa saja? Apakah yang diartikan di situ? Apakah maknanya? Yaitu hidup tak tergantung kepada situasi sekitar. Unconditional, tak bersyarat. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan jadikan apa saudara? Berhasil. Saya punya satu berita indah bagi semua saudara. Tuhan memberikan janji bagi mereka yang mempercayai Dia, bahwa Dia akan menjadikan apa saja yang kita perbuat, dijadikannya saudara berhasil. Hidup yang tidak tergantung kepada keadaan di sekitar kita. Keberhasilan yang tak tergantung kepada apakah itu musim hujan, apakah itu musim kemarau, apakah keadaan sukar atau keadaan mudah, apakah jalan macet atau jalan lancar. Dia memberikan janji apa saja dan apapun keadaan yang kita hadapi, Dia membuatnya saudara menjadi berhasil. Kalau kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab kita melihat catatan riwayat hidup dari para pahlawan iman yang berjalan di dalam keadaan seperti itu, yang berhasil dalam segala situasi. Bahkan di tengah situasi yang paling sukar pun mereka hidup di dalam keberhasilan. Salah satu contoh adalah Daud, orang yang menulis dan mengumpulkan serta menyusun pujian sebagai bunga rampai
di dalam kitab yang kita sebut sebagai kitab Mazmur ini. Daud adalah salah satu contoh orang yang mampu berhasil di tengah segala situasi, bahkan di tengah situasi yang paling sukar pun, yang melampaui kemampuannya secara manusia untuk mengatasinya. Pada hari itu sedang terjadi pertempuran yang sangat sengit antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Bangsa Israel di bawah pimpinan dari Raja Saul, bangsa Filistin di bawah pimpinan dari perwiranya yang gagah perkasa dan tinggi besar, yang sedang berada di lembah menantang umat Tuhan untuk bertempur dan melawan dia. Dan yang bersangkutan tentu saudara kenal, namanya adalah siapa? Goliat. Dan kalau kita membaca Alkitab kita, saudara, dalam kitab Samuel, kita melihat pada waktu Goliat yang tinggi besar dan gagah perkasa ini berdiri di lembah dan menantang tentara Tuhan, semua mereka begitu sangat ketakutan. Raja Saul gemetar dan mereka bersembunyi di tenda-tenda mereka. Tak seorang pun yang berani menampakkan ujung hidung mereka. Mereka semua pucat pasi dan gemetar, takut kepada ancaman dan tantangan dari Goliat. Sampai datang seorang remaja ingusan yang masih berusia belasan, yang bukan dilatih dan tidak pernah menjadi seorang prajurit. Pekerjaannya hanyalah sekedar gembala kambing domba. Dan dia maju menghadapi raksasa besar yang lengkap dengan persenjataan, baju sirah, ketopong, dan perisai lembing yang terhunus, dan pedang yang besar. Dan anak remaja kecil ini tidak memakai persenjataan seperti layaknya seorang tentara. Dia hanya maju berbekalkan 5 butir batu, sebuah ketapel, dan sebatang tongkat. Menghadapi raksasa yang jauh melampaui kemampuannya secara manusia. Dari ukuran badan sangat tidak memadai, dari perbandingan persenjataan sangat tidak seimbang. Tetapi dia maju dan kita tahu akhir kisahnya. Daud mengalahkan Goliat, saudara. Berhasil walaupun menghadapi kesukaran yang besar. Berhasil walaupun melampaui keadaan yang ada pada dirinya, tantangan itu. Berhasil walaupun kesulitan yang dihadapi jauh lebih besar daripada kemampuannya secara manusia. Tetapi benar seperti yang dia katakan di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, Tuhan menjadikan apa saja yang diperbuat oleh orang yang hidup dalam rancangannya berhasil. Saudara-saudari mempelajari riwayat hidup dari para pahlawan iman ini, mempelajari kehidupan Raja Daud dan melihat kepada apa yang dituliskan dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita dapat mengambil satu kesimpulan penting, menjadi satu pelajaran yang jangan pernah saudara lupakan, yang berbunyi, keberhasilan yang tak tergantung kepada keadaan sekitar, sangatlah tergantung kepada mentalitas juara dalam diri kita. Saya ulang, keberhasilan yang tak tergantung kepada keadaan sekitar sangatlah ditentukan oleh apa, saudara? Mentalitas juara. Raja Saul badannya jauh lebih besar daripada Daud, dengan senjata yang begitu lengkap, dengan prajurit yang sangat banyak. Tetapi mereka tidak punya mentalitas juara, saudara. Daud, remaja kecil ingusan dengan perlengkapan seadanya, tetapi dia punya mentalitas juara. Dan akibatnya mentalitas itulah yang mampu membuat dia mengalahkan tantangan yang besar yang ada di dalam dirinya atau di hadapan dirinya. Mentalitas. Apakah mentalitas? Mentalitas. Di dalam beberapa pekan terakhir kita berbicara tentang hal ini. Mentalitas. Apakah mentalitas? Saudara, kalau kita mengacu kepada apa yang dituliskan di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, di sana kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan mentalitas itu. Mentalitas, saya sederhanakan, adalah penggabungan antara pola pikir dan tata nilai. Saya mau ulang, apakah mentalitas? Mentalitas adalah penggabungan atau campuran dari pola pikir dan tata nilai.
Merujuk kepada apa yang dituliskan dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, pola pikir, dan perasaan, tata nilai yang ada di dalam Kristus Yesus. Pola pikir dan tata nilai. Saudara, kedua hal inilah yang membuat kita melakukan apa yang kita lakukan. Pola pikir dan tata nilai membuat kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Pola pikir dan tata nilai membuat kita bertindak seperti yang kita tindakkan, saudara-saudari. Mengapa demikian? Karena apa yang kita lakukan sangatlah tergantung kepada pola pikir kita. Dan bagaimana kita menyusun prioritas dalam hidup sangatlah tergantung kepada tata nilai dalam diri kita. Saya ulang, akan baik kalau saudara mencatatnya. Apa yang saudara lakukan sangatlah tergantung kepada pola pikir saudara. Dan yang kedua, bagaimana saudara menyusun prioritas dalam hidup sangatlah tergantung kepada tata nilai dalam diri saudara. Saudara, mengapa saudara pagi hari pergi bekerja? Mengapa pagi hari sebagian saudara pergi bersekolah? Karena saudara menyadari adanya kebutuhan dalam diri saudara. Dan dalam pola pikir saudara, saudara berkeputusan untuk memenuhi kebutuhan ini, saudara harus bekerja. Pak Samuel, mengapa pagi hari Bapak berangkat ke kantor? Sepanjang hari membanting tulang dan bekerja. Karena Bapak menyadari bahwa Bapak punya kebutuhan, dan dalam pola pikir Bapak mengambil kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan itu Bapak harus bekerja. Tetapi ada orang yang lain, saudara, yang menyadari bahwa dia punya kebutuhan, tetapi dia tidak pergi ke kantor untuk bekerja. Yang dia lakukan malam hari, dia pergi ke rumah tetangga untuk merampok. Kebutuhannya sama, perbuatannya berbeda. Sama-sama menyadari ada kebutuhan, tetapi tindakannya berbeda. Apa yang membedakannya? Pola pikirnya. Pola pikir mengakibatkan apa? Membuat kita melakukan apa yang kita lakukan. Itu pola pikir. Tata nilai menentukan prioritas dalam hidup ini. Mengapa ada orang yang rela mengorbankan keluarga hanya demi karier dalam pekerjaan? Karena bagi dia, karier dalam pekerjaan, kedudukan lebih bernilai daripada keluarga. Mengapa ada orang yang rela menipu teman dekatnya hanya untuk mendapatkan keuntungan? Karena bagi dia, harta lebih bernilai daripada nilai persahabatan. Tata nilai mengakibatkan orang menyusun prioritas dalam dirinya, dan yang pada gilirannya tampak dari perilakunya. Dan kedua hal ini, saudara-saudari, pola pikir dan tata nilai, itulah yang disebut sebagai mentalitas dalam hidup seseorang. Pola pikir dan tata nilai. Kalau dalam diri kita ada pola pikir dan tata nilai sebagai seorang juara, atau yang kita pakai istilah seperti yang tertulis di latar belakang saya, yaitu mentalitas kerajaan Allah. Mentalitas kerajaan Allah, mentalitas seorang juara, mentalitas yang tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Maka dengan mentalitas yang seperti itu, dia dapat meraih keberhasilan tanpa tergantung kepada keadaan sekitarnya pula. Saya mau ulang, kalau saudara ingin mencapai keberhasilan yang tak tergantung kepada sekitarmu, engkau harus memiliki apa, saudara? Mentalitas juara, mentalitas kerajaan Allah, mentalitas yang tak tergantung kepada keadaan sekitarnya. Dan tak heran, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua, diberikan kepada kita dua nasihat yang akan membentuk mentalitas kerajaan Allah itu dalam diri kita, yang akan membentuk mentalitas juara itu dalam diri kita, yang akan membentuk mentalitas yang memungkinkan kita untuk meraih keberhasilan yang Tuhan sediakan, yang tak tergantung kepada keadaan sekitar kita. Kedua nasihat itu di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kalau saya sederhanakan dan rumuskan, yang pertama, janganlah menuruti nasihat dari orang yang tak mengenal Tuhan. Yang kedua, sebaliknya,
hendaklah engkau hidup menuruti nasihat dari firman Tuhan. Saya ulang. Yang pertama, janganlah engkau hidup menuruti apa saudara? Nasihat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan menuruti nasihat dari orang yang punya mentalitas pecundang. Kalau ada mentalitas juara, maka sebaliknya adalah mentalitas pecundang, loser, pecundang. Jangan menjadi orang yang mengikuti nasihat dari orang yang punya mentalitas pecundang. Sebaliknya, ayat yang kedua, hiduplah menurut nasihat dari firman Allah. Mengapa dua nasihat ini penting, saudara-saudari? Karena apakah yang membentuk mentalitas dalam diri kita? Apakah yang mempengaruhi pola pikir dan tata nilai dalam diri kita? Apakah yang mempengaruhi mentalitas dalam hidup seseorang? Salah satu yang paling utama yang mempengaruhi cara kita berpikir dan apa yang menjadi tata nilai dalam hidup adalah pergaulan. Dengan siapa engkau bergaul, itu yang akan mempengaruhi pola pikir dan tata nilaimu. Dengan siapa engkau bergaul, itu akan mempengaruhi mentalitas dalam dirimu. Saya tadi katakan dan berulang katakan, tunjukkan kepadaku siapa temanmu, dan aku akan tunjukkan siapa dirimu. Tunjukkan kepadaku siapa temanmu, dan aku akan tunjukkan kepadamu siapa dirimu. Tunjukkan kepada saya siapa teman baik saudara, teman akrab yang sudah bergaul rantang runtung terus menerus. Tunjukkan kepada saya siapa temanmu itu, dan saya akan tunjukkan kepada engkau siapa dirimu. Mengapa demikian saudara-saudari? Karena Alkitab kita berkata, pergaulan yang buruk merusak apa saudara? Kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak mentalitas yang baik. Pergaulan itu mempengaruhi mentalitas kita. Pergaulan itu mentransferkan ke dalam pola pikir kita dan tata nilai kita. Kalau pergaulanmu dan sehari-hari engkau terus-menerus bersahabat dari pagi, siang, malam dengan tukang copet, maka kurang lebih itu pula lah engkau, saudara. Tunjukkan kepadaku siapa temanmu, dan aku akan tunjukkan kepadamu siapa dirimu. Kalau dalam pergaulanmu sehari-hari dari pagi, siang, malam engkau terus runtang-runtung dengan koruptor, maka kurang lebih itu pula lah engkau. Cepat atau lambat, jadi begitu pula lah engkau nantinya. Tunjukkan kepadaku siapa temanmu, dan aku akan tunjukkan kepadamu siapa dirimu. Kalau dalam pergaulan sehari-hari dalam hidupmu pagi, siang, sore engkau terus bergaul dengan orang yang pemabuk, maka saya mau beritahu, kurang lebih cepat atau lambat begitu pula lah engkau nanti jadinya. Alkitabku berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jangan salah mengerti. Bukan berarti kalau demikian mari kita hidup seorang diri di kamar dan tidak perlu dengan dunia lain supaya kita tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Bukan itu yang saya maksudkan. Bukan berarti kalau begitu kita naik ke atas gunung berpuasa bertapa seorang di dalam goa supaya tidak terpengaruh oleh dunia sekitar kita. Bukan itu yang saya maksudkan. Sebaliknya saudara, kalau engkau hidup akrab bergaul dengan Tuhan, kedekatanmu dengan Allah membuat hidupmu mengalami perubahan, dan perubahan yang engkau alami itu pun akan menular kepada lingkungan sekitarmu. Karena kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi garam di tengah kehambaran dan menjadi terang di tengah kegelapan. Garam yang memiliki keasinan, yang akan mengasinkan sekitar kita, yang mempengaruhi sekitar kita. Tetapi supaya garam ini bisa mengasinkan, di dalam diri garam itu sendiri harus ada mentalitas asin, saudara. Kalau dalam diri garam itu sendiri tidak ada mentalitas asin, dia tidak akan mampu mengasinkan sekitarnya, bahkan dia akan dihambarkan oleh sekitarnya. Tak heran Tuhan Yesus berkata, kalau garam itu sudah kehilangan keasinannya, maka dia tidak ada gunanya, dia akan hanya dibuang dan diinjak orang. Harus ada mentalitas yang baik terlebih dahulu,
yang mampu membuat kita bisa mempengaruhi sekitar kita. Dan dari manakah mentalitas yang baik itu? Dari manakah mentalitas kerajaan Allah itu datangnya? Sama seperti pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, demikian juga sebaliknya, pergaulan yang baik akan mengikis kebiasaan yang buruk. Ulang bersama dengan saya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1, 2, 3. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang kedua, pergaulan yang baik akan mengikis kebiasaan yang buruk. 1, 2, 3. Pergaulan yang baik akan mengikis kebiasaan yang buruk. Dengan siapa engkau bersahabat? Kalau engkau bersahabat akrab dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui perenungan dalam firman-Nya, di dalam persekutuan kesehatian di antara sesama saudara seiman yang saling menguatkan engkau, yang saling mengasah dan saling mendorong. Bukan kumpulan pencemooh kata ayat 2, bukan kumpulan orang fasik kata ayat yang pertama, tetapi adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan dalam persekutuan erat di antara sesama saudara seiman yang saling menguatkan. Sehingga dengan demikian tata nilaimu terbentuk, pola pikirmu sesuai dengan firman Allah. Dan dengan demikian engkau pun bergaul dengan dunia sekitar untuk mempengaruhi mereka, bukan untuk dipengaruhi mereka. Karena memang kita tahu kalau garam itu walaupun asin, tapi kalau dia tinggal dalam botol, maka dia tidak ada gunanya juga. Memang garam itu harus dihamburkan dan dicampurkan dengan yang lain. Tetapi sebelum dicampurkan, terlebih dahulu di dalam garam itu harus ada keasinannya terlebih dahulu, saudara. Tuhan Yesus berkata kalau terang itu ditutup dengan gantang, maka tak akan gunanya. Terang itu harus menyala, tetapi sebelum menyala dia itu harus terang terlebih dahulu, baru dia bisa mengusir kegelapan di sekitarnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, menyadari hal itu, betapa saya ingin mengajak setiap saudara untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Mengajak saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan dan bergaul melalui kehidupan doa saudara. Mengajak saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui persaudaraan di antara saudara seiman yang saling menguatkan satu dengan yang lain, yang saling mendorong bukan saling merongrong, yang saling menguatkan bukan saling menjatuhkan, yang saling membangun bukan meruntuhkan, saudara-saudari. Berulang kali saya katakan, jangan ada seorang pun di antara kita yang ada di tempat ini, bertahun-tahun di tempat ini dan tidak kenal seorang siapapun, hanya kenal dirinya sendiri dan tidak kenal orang lain, dan tidak dikenal oleh orang lain. Engkau perlu punya teman, engkau perlu punya pergaulan di antara saudara seiman. Dan kalau di antara saudara belum terlibat di dalam kelompok kecil yang bertemu seminggu sekali untuk saling menguatkan, yang kita beri nama kelompok saling menguatkan, saling membangkitkan, saling membangun atau kesan, saudara, saya dorong saudara untuk mengambil bagian dalam kelompok itu. Karena tidak ada Superman, tidak ada Superman. Semua kita saling memerlukan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Di sana iman kita diteguhkan, di sana iman kita dibangunkan, di sana pengharapan dikuatkan, di sana kehidupan kita menjadi semakin lebih asin, di sana kita belajar untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kita mendekat kepada Tuhan tidak pernah dirugikan. Saudara, kalau engkau bersahabat dengan Tuhan, engkau tidak pernah dirugikan. Engkau bersahabat dengan tukang copet, engkau akan banyak dirugikan. Amin. Meleng dikit dompetmu melayang. Tetapi kalau engkau bersahabat dengan Tuhan, akrab dengan Dia, nggak pernah ada orang hidupnya ancur-ancuran loh karena dia dekat dengan Tuhan. Nggak ada, saudara, nggak ada. Tetapi kalau engkau akrab dengan pezina, hidupmu jadi porak-poranda, rumah tanggamu berantakan, itu memang sewajarnya begitu. Tetapi kalau engkau akrab dengan Tuhan, semakin akrab dengan Dia. Istilah Mazmur 1 ayat 2, merenungkan kebenaran firman itu siang dan malam, dan kesukaannya adalah firman itu. Hidup akrab dengan Tuhan, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak layu. Dan apa saja yang kau perbuat, saudara, Tuhan akan menjadikannya apa, saudara? Berhasil. Sebaliknya, kalau kita tidak berjalan bersama dengan orang fasik, berdiri bersama dengan para pendosa, dan duduk bersama dengan para pencemooh. Kalau saudara lihat ayat pertama itu ada progres di situ, ada langkah kemajuan. Dimulai dari jalan bersama, lama-lama bukan hanya berpapasan berjalan bersama, lama-lama berdiri bersama, dan sesudah berdiri bersama, lama-lama duduk bersama. Kongko, saudara.
Atau kalau pertama itu cuman kenalan, lama-lama bergaul akrab, lama-lama pindah kos jadi satu kos dengan yang bersangkutan, saudara. Progresif. Kalau engkau hidupmu begitu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dan menuruti apa yang dia nasihatkan, hidupmu akan jadi porak-poranda. Berbahagialah orang yang memiliki teman seiman yang untuk saling menguatkan. Dan untuk itulah mengapa kita menjadi satu keluarga bersama. Tidak hidup seorang diri dan tidak peduli dengan yang lain dan tidak diperdulikan oleh orang yang lain. Hidup dalam kebersamaan untuk saling menguatkan. Di sana mentalitas juara itu dibentuk. Di sana mentalitas kerajaan Allah itu dibentuk. Di sana kita saling menguatkan untuk membangun dan mendorong berjalan bersama sampai kepada apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu beritahu kanan kirimu, tunjukkan kepadaku siapa temanmu dan aku akan tunjukkan siapa dirimu. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Tunjukkan kepadaku siapa temanmu dan aku akan tunjukkan kepadamu siapa dirimu. Beritahu kanan kiri sekali lagi, beritahu kanan kiri saudara sekarang, sudah harus hafal. Tunjukkan kepadaku siapa temanmu dan aku akan tunjukkan kepadamu siapa dirimu. Teman saya saudara yang pertama Yesus, haleluya. Dan saudara-saudara seiman yang saling menguatkan. Dan bersama kita akan menyongsong kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian masa yang sesukar apapun tidak akan menjadi menakutkan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Mari kita menyanyi pujian, Tuhan adalah kekuatanku, takkan ku goyah. Tetapi di saat badai itu datang, di saat badai itu menerjang, aku akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, melakukan perkara besar bagi kemuliaan Tuhan.